Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farrij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa anshur hafadh nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para pemirsa dan para jemaah sekalian, dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati. Melalui channel kami kita dapat melanjutkan pembahasan mengenai 10 pribadi muslim, di mana insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita sampai kepada pribadi muslim yang keenam, yaitu melawan hawa nafsu atau mujahadatun li nafsi. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada segenap keluarga dan para sahabatnya. Sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai pribadi muslim yang keenam ini, marilah kita mendengarkan syair-syair indah yang telah saya susun sebagai pendekatan yang sangat efektif untuk dapat memahami dan meresapi makna yang terkandung di dalamnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hawa nafsu di mana saja selalu mengajak berbuat dosa, mendorong umat agar celaka, rusak binasa selamanya. Mari kita terus melawannya dengan segenap iman di dada. Bila nafsu menguasai kita, sungguh itu sangat bahaya. Nafsu itu tiada puasnya, walau diberi emas sedunia, kecuali bila ajal telah tiba, itulah batas terakhirnya. Nafsu itu banyak macamnya, ada yang baik pada manusia, ada yang jahat pada sesama. Mari hati-hati dan waspada. Nafsu baik mendorong kita untuk berbuat hal yang bermakna. Nafsu jahat mendorong kita untuk berbuat hal yang tercela. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mari kita menelaah, mengkajinya bait demi bait dari syair indah yang telah saya bacakan tadi. Hawa nafsu di mana saja selalu mengajak berbuat dosa, mendorong umat agar celaka, rusak binasa selamanya. Hawa nafsu itu pada umumnya akan mendorong dan mengajak manusia untuk berbuat hal-hal yang nista, penuh celaka, dan akan merusak kehidupan kita, baik kehidupan kita di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Bagi orang-orang yang hanya mementingkan hawa nafsunya, maka dia akan menjadi budak hawa nafsu
yang tidak akan pernah menemukan nilai-nilai kebenaran dalam hidup ini. Mari kita terus melawannya dengan segenap iman di dada. Bila nafsu menguasai kita, sungguh itu sangat bahaya. Hawa nafsu itu adalah dorongan kuat, energi negatif yang ada dalam diri kita. Maka kita sebagai hamba Allah, jangan sampai hawa nafsu menguasai diri kita. Mari kita berjuang melawannya dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Hanya dengan iman di dadalah kita mampu menaklukkan dan mengendalikan hawa nafsu tersebut. Orang-orang yang tipis imannya, bahkan orang yang tidak ada imannya sama sekali, tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan betapa bengis dan jahatnya yang namanya hawa nafsu. Mari kita tundukkan hawa nafsu ini dengan nilai-nilai iman dalam dada. Untuk meningkatkan nilai iman dalam dada itu, di antara cara yang efektif adalah dengan taat dan patuh menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita rajin beribadah, tidak akan mungkin nilai-nilai iman itu meresap dalam kalbu kita. Lalu bagaimana kita bisa mengalahkan hawa nafsu itu kalau iman tidak kita miliki di dalam dada kita? Nafsu itu tiada puasnya, walau diberi emas sedunia, kecuali bila ajal telah tiba, itulah batas terakhirnya. Sampai kapanpun nafsu itu tidak akan pernah puas. Ibarat meminum air laut, makin diminum makin haus, makin diminum makin haus, tidak akan pernah menghilangkan rasa dahaga di dalam tenggorokan kita. Dan Nabi kita bersabda, seandainya manusia dikasih satu lembah emas, maka akan meminta lembah emas berikutnya. Demikian seterusnya. Bahkan seandainya manusia diberikan emas sepenuh dunia ini, maka sesungguhnya hawa nafsu itu tidak akan pernah puas. Hanya ajal dan kematian yang akan mengakhiri betapa ganas dan serakahnya yang namanya hawa nafsu. Biasanya hawa nafsu itu kecenderungannya ingin memperkaya diri, mengeruk harta sebanyak-banyaknya tanpa berpikir apa ini halal, apa ini haram. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan dengan memperturutkan hawa nafsu, dengan memperbanyak harta benda, itu terus akan dilaksanakan, terus akan dikejar, tidak ada batasnya. Hatta zurtumul maqabir, sampai orang tersebut masuk ke dalam liang kubur atau kematian telah tiba. Nafsu itu banyak macamnya, ada yang baik pada manusia, ada yang jahat pada sesama. Mari hati-hati dan waspada. Setelah diteliti, ternyata nafsu itu tidak selamanya mendorong umat manusia untuk berbuat kejahatan. Ada satu jenis nafsu yang bisa mengimbangi, bahkan menaklukkan nafsu yang jahat itu, yang disebut dengan nafsu mutmainnah atau nafsu yang baik, yang mendamaikan, menenangkan, menyelamatkan hidup kita dari dunia sampai akhirat. Orang yang beriman tentu
sangat merindukan, menginginkan agar senantiasa di dalam menghiasi kehidupannya dipenuhi dengan nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu didapatkan setelah kita mampu mengalahkan nafsu yang jahat atau disebut dengan nafsu ammarah. Nafsu ammarah adalah nafsu yang jahat, tidak mengenal peri kemanusiaan, tidak mengenal adab sopan santun, tidak mengenal hal-hal yang baik, yang bernilai, hal-hal yang bersifat kebenaran. Nafsu jahat atau amarah ini tidak punya aturan, tidak punya Tuhan, semaunya sekehendaknya, mengatur dirinya sendiri tanpa norma-norma, aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka mari kita berhati-hati, jangan sampai nafsu amarah ini menguasai kehidupan kita. Mari kita terus berdoa memohon pada Allah. Kita kuatkan keimanan kita. Kita kontrol hati pikiran kita. Kita kontrol sikap kita. Jangan sampai dikuasai oleh nafsu amarah. Kita penuhi hidup kita dimanapun, kapanpun, saat sendiri atau bersama-sama. Hendaknya nafsu mutmainnah ini menjadi penghias diri, saya akan mendapatkan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya di dunia yang fana ini. Nafsu baik mendorong kita untuk berbuat hal yang bermakna. Nafsu jahat mendorong kita untuk berbuat hal yang tercela. Bila nafsu mutmainnah atau nafsu yang baik ini menjadi penghias dalam kehidupan kita, maka dia akan selalu mengajak dan mendorong, memotivasi kita untuk selalu berbuat baik, beramal soleh dengan penuh keikhlasan. Memang untuk mencapai nafsu mutmainnah ini perlu adanya mujahadah secara kontinu, perjuangan secara terus-menerus. Oleh karena itu, mari kita laksanakan semua perintah Allah dengan cara yang khusyuk dan ikhlas. Kita laksanakan sesuai dengan ilmunya, dengan petunjuk-petunjuknya yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga nafsu mutmainnah itu dapat mewarnai dan menghiasi kehidupan kita. Dan inilah nafsu mutmainnah yang akan mendapatkan ridha dari Allah, terutama di saat ajal menjemput kita. Allah memanggil kita dengan penuh cinta dan penuh mesra, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu mutmainnah atau jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan hati yang ridha dan mendapatkan ridha dari Allah. Masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Demikian Allah memberikan suatu janji yang pasti, yang sangat luar biasa, yang akan diberikan kepada hamba-hamba Allah yang memiliki nafsu mutmainnah di akhir kehidupannya nanti. Sebaliknya, orang yang memiliki nafsu ammarah tidak akan menemukan nilai-nilai kebaikan dalam hidupnya. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu yang jahat itu akan senantiasa mendorong manusia untuk berbuat keburukan, kezaliman, angkara murka, tidak mengenal aturan-aturan, norma-norma baik yang ada di masyarakat maupun norma-norma agama yang telah formal
dibukukan dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan puncak kemelaratan, kesengsaraan yang abadi nanti ketika memasuki alam kubur dan dijebloskan ke dalam neraka, tinggal selama-lamanya di sana karena kedurhakaannya mengikuti hawa nafsu yang menghiasi kehidupannya selama di dunia ini. Semoga kita menjadi hamba Allah yang terus berjuang mendapatkan nafsu mutmainnah, sehingga kehidupan kita dari dunia sampai akhirat nanti berujung dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.